Daging ikan gastor adalah makanan yang terbuat dari serat daging ikan gastor. Penampilannya berwarna coklat terang. Abon tampak seperti serat kapas, karena didominasi serat-serat otot yang mengering karena proses penggorengan. Kemudian dipisahkan dari minyaknya dengan spinner. Karena abon hampir tidak memiliki kadar air, sehingga awet disimpan hingga 3 bulan dalam kemasan kedap udara. Ikan gastor mudah hidup di perairan yang belum tercemar pestisida seperti perairan di Merauke. Pada musim kemarau, ikan gastor sangat melimpah. Di samping itu, ikan gastor sangat kaya albumin yang merupakan salah satu jenis protein penting bagi tubuh manusia, terutama dalam proses penyembuhan luka, gagal ginjal, serta pasca operasi. Hal inilah yang menjadikan ikan gastor dipilih sebagai bahan baku pembuat abon di Teknopark Noken, SMK Negeri 1 Tanah Miring. Proses pembuatan abon. Ini adalah ikan gastor segar sebagai bahan baku abon gastor. Tahap pertama yaitu pencucian. Tahap kedua yaitu pengukusan. Tahap ketiga yaitu pemisahan daging dari tulang ikan gastor. Setelah dipisahkan dari tulangnya, daging ikan gastor kemudian dimasukkan ke dalam mixer suwir. Tahap keempat yaitu persiapan pembuatan abon ikan gastor yang terdiri dari 1 kg daging ikan gastor, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 3 cm jahe, 2 cm kunyit, 3 daun salam, 5 daun jeruk, 2 batang sereh, 2 potong laos, 100 gram gula merah, 2 sendok makan garam, 2 gelas santan kelapa, dan gula pasir secukupnya. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis hingga harum. Setelah harum, masukkan santan, gula merah, gula pasir, dan garam. Setelah mendidih, masukkan daging ikan gastor. Aduk hingga meresap. Kemudian goreng sampai kecoklatan. Setelah itu, masukkan ke dalam spinner untuk memisahkan minyaknya. Tahap kelima yaitu pengemasan. Sebelum pengemasan dilakukan, pemilihan tulang terlebih dahulu.
Selanjutnya penimbangan. Kemudian pengepresan. Abon ikan gastor pun siap didistribusikan. Keripik pisang rasa coklat dan rasa nangka berasal dari pisang khas Merauke, Papua, yaitu pisang kepok. Pisang kepok memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi dan mempunyai rasa yang enak. Keripik pisang rasa nangka terbuat dari ekstrak nangka asli yang dicampur dengan gula hingga membentuk larutan pekat. Bahan-bahan untuk membuat keripik pisang antara lain pisang, gula pasir, nangka atau perisa nangka, coklat, air, dan minyak goreng. Cara pembuatan keripik pisang yang pertama adalah pengolahan pisang. Pertama-tama, potong pangkal ujung pisang. Kedua, cuci pisang, kemudian tiriskan. Ketiga, kupas pisang. Siapkan wajan yang berisi minyak panas. 5. Parutkan pisang di atas wajan. 6. Goreng hingga kering. 7. Tiriskan. Yang kedua, pembuatan pasta. Pertama-tama, rebus air sampai mendidih. Kedua, masukkan gula pasir. Ketiga, tambahkan perisa nangka atau coklat. 4. Aduk hingga pasta mengental. Dan yang kelima, angkat dan tiriskan. Pertama-tama, campurkan keripik pisang dan pasta coklat atau nangka. Kedua, aduk hingga pasta merata pada keripik pisang. Ketiga, tiriskan keripik pisang yang sudah diberi pasta. 4. Panaskan minyak goreng. 5. Goreng keripik pisang sekitar 10-15 menit. Dan yang keenam, angkat dan tiriskan. Keempat, proses pengemasan. Pertama-tama, masukkan dalam kemasan. 2. Timbang keripik pisang rasa nangka atau coklat 100 gram per kemasan. Dan yang terakhir, proses perekatan. Keripik pisang pun siap didistribusikan. Bahan pembuatan pentol ikan gastor antara lain daging ikan gastor, tepung kanji, tepung bakso, telur, bawang putih, bawang merah goreng, daun jeruk, dan daun seledri. Cara membuat pentol ikan gastor adalah: yang pertama, campurkan semua bahan menjadi satu. Kedua, giling sampai halus. Ketiga, siapkan baskom yang berisi air panas. 4.
Letakkan baskom yang berisi air panas di bawah mesin pencetak bakso. Masukkan pentolan bakso ke dalam dandang rebusan bakso. Ketujuh, setelah bakso terapung, angkat dan tiriskan. Kedelapan, setelah bakso bersuhu ruangan, maka akan masuk ke proses penimbangan dan kemudian masuk ke proses pengemasan. Satu kemasan berisi kurang lebih 500 gram bakso. Pental ikan gastor siap didistribusikan. Proses pembuatan minyak kelapa murni atau VCO melalui fermentasi dengan ragi tempe. Langkah awal, kita menyiapkan alat dan bahan untuk membuat minyak kelapa murni atau VCO. Kupas kelapa tersebut dari serabut dan tempurung kelapa dan diparut dengan menggunakan mesin parut kelapa. Hasil parutan tersebut diperas hingga menghasilkan santan kelapa yang segar. 10 buah kelapa diperoleh santan sebanyak 2,3 liter. Selanjutnya, tempatkan santan pada wadah baskom yang bersih. Aduk dengan ragi tempe dengan perbandingan 5 gram ragi tempe per 1 liter santan. Pemberian ragi tempe ini dimaksudkan mencegah protein yang berkaitan dengan minyak dan karbohidrat sehingga minyak dapat terpisah dengan baik. Tutup toples tersebut agar fermentasinya berlangsung dengan baik. Waktu yang diperlukan untuk pemisahan minyak kelapa murni tersebut adalah 12 sampai 18 jam. Proses fermentasi dikatakan berhasil dari campuran tersebut membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan atas berupa blondo atau warna putih, lapisan tengah minyak VCO, dan lapisan bawah blondo dan air. Selanjutnya, lapisan bagian atas atau blondo diambil dengan menggunakan sendok kuah. Langkah berikut, kita sedot minyak kelapa yang berwarna bening tersebut dengan menggunakan selang. Dan disaring dengan menggunakan tisu makan. Masukkan hasil saringan tersebut ke botol yang telah disiapkan. VCO siap digunakan. Terima kasih kegiatan Teknopark ini kami SMK Negeri 1 Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua menerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK untuk mengembangkan salah satu kegiatan itu kegiatan Teknopark. Ya. Setelah kegiatan ini berjalan, menurut kami bahwa kegiatan ini sangat berguna untuk kami, khususnya SMK pada umumnya dan lebih khusus lagi SMK Negeri 1 Tanah Miring. Jadi menurut kami dari kegiatan Teknopark sangat berguna untuk kami untuk menghasilkan pengusaha muda ya, dari Kabupaten Merauke itu dari SMK. Begitu juga kami akan buat pelatihan bagi anak-anak kami, ya anak-anak kami yang sudah lulus kami ambil sebagai tenan untuk mengembangkan kegiatan Teknopark ini berupa hasil daripada mereka kami pakai, mereka jual ke kami dan kami langsung menjual keluar. Ya. Dari kegiatan ini kami bentuk pengurus
pengurus ya Teknopar ya yang ada di samping saya ini Bapak Simon dari sekolah kami tunjuk sebagai ketua Teknopar SMK Negeri 1 Tanah Miring. Ya. Dengan adanya kegiatan ini kami dipercayakan untuk mewakili Provinsi Papua, itu diambil salah satu SMK di wilayah Animha, yaitu SMK Negeri 1 Tanah Miring yang diberikan kepercayaan oleh provinsi maupun SMK Animha untuk mewakili Provinsi Papua dalam rangka mengikuti pameran. Ya, direncanakan akan SMK Tanah Miring mewakili Provinsi Papua untuk mewakili pameran di Jogja. SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri. SMK bisa, SMK hebat, SMK mandiri, SMK Tanah Miring.